Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang fertilisasi dan perkembangan janin. Nah, seperti apa fertilisasi dan perkembangan janin itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini ada yang tahu tidak bagaimana fertilisasi terjadi? Tentu saja di antara teman-teman semuanya masih ada yang masih belum paham bagaimana fertilisasi itu bisa terjadi. Tapi sebelum kita jauh terlalu membahas ya proses fertilisasi itu, kita tahu dulu seperti apa pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peluburan inti sel sperma dan dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi fertilisasi ini adalah proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, kira-kira pertanyaannya, di manakah terjadi fertilisasi itu? Oke, buat teman-teman semuanya yang penasaran di mana fertilisasi terjadi, itu terjadi pada atau di dalam tuba Fallopi. Nah, area tuba Fallopi itu yang di sini teman-teman ya, di saluran telur ini tuba Fallopi yang merupakan tempat ya dari tempat fertilisasi itu bisa terjadi teman-teman. Jadi sperma ini ya disinilah mencoba membuahi sel telurnya ya. Nah, di sini proses pembuahan itu terjadi yaitu di dalam tuba Fallopi. Selanjutnya, bagaimanakah terjadinya fertilisasi? Nah, ini akan kita bahas. Nah, pada fertilisasi itu terjadi ya di mana sel sperma yang masuk dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, ini bentuk gambarnya dari sel sperma di mana bagian ada kepalanya ya dan bagian ekor ya. Jadi ada kepala dan bagian ekornya. Nah, ini merupakan gambaran ketika sel telur memasuki sel ketika sel sperma memasuki sel telur, yang dimana pada telur ini ya untuk inti sel telur dan inti sel sperma itu kemudian bersatu ya, kemudian membentuk yang namanya zigot. Nah, kira-kira bagaimanakah terjadi ya? Bagaimanakah sel sperma itu bisa menemukan sel telur? Jadi tadi sudah terjadi fertilisasi. Namun pertanyaannya, bagaimanakah sel sperma itu dapat menemukan sel telur? Nah, yang pertama yaitu sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron ya. Jadi sel telur ini menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Kemudian yang kedua, adanya sensor panas. Suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Jadi sel sperma ini memiliki sensor panas ya. Jadi dia mampu mengenali ya, dia bergerak ke tempat sel telur itu berada karena suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu pada tempat penyimpanan sel sperma. Selanjutnya, setelah sel telur itu dibuahi oleh sel sperma, maka akan berubah menjadi zigot. Zigot inilah yang kemudian menjadi embrio, dan embrio inilah yang melakukan proses perlekatan pada dinding rahim yang disebut dengan proses implantasi. Nah, di sini untuk proses implantasinya terjadi pada saat ketika sel telur sudah berada di area rongga rahim yang kemudian melekat pada endometrium atau dinding rahim ya, dinding rahim.
Jadi di area sini ya, yang sebelumnya tahap awalnya itu proses ovulasi terlepasnya dari folikel ya. Kemudian bergerak di sini terjadi fertilisasi atau pembuahan atau peleburan dua inti sel. Kemudian setelah itu, setelah terbentuk zigot, maka melakukan sebuah pembelahan ya secara terus-menerus hingga sampai pada fase 4 ya. Di sini pembelahan lanjutan yang kemudian membentuk embrio ya. Embrio sehingga akhirnya dari embrio tersebut mengalami implantasi ya atau perlekatan terhadap dinding rahim ya. Oke, selanjutnya di sini kapan terjadinya kehamilan ya. Kita harus tahu dulu kapan terjadinya kehamilan itu. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan ya. Jadi zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju rahim. Kemudian embrio tersebut mengalami proses implantasi atau tertanam dalam endometrium atau dinding rahim. Kondisi tersebut ya, perempuan mengalami yang namanya kehamilan. Nah, tentu saja dalam kehamilan perempuan ya, tentu saja janin yang ada dalam tubuhnya, yang ada dalam rahimnya mengalami perkembangan ya dan pertumbuhan yang kemudian dibagi menjadi 3 trimester ya. Yang trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, di mana janin ini ya merupakan periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan merokok dan minum alkohol supaya janinnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya masih trimester pertama, di mana embrionya berumur 5 minggu ya. 5 minggu, berukuran 7 mm ya, 7 mm. Kemudian embrio sudah memiliki bakal tulang belakang ya, otak dan sumsum tulang belakang juga mulai terbentuk. Kemudian masih pada trimester pertama, di mana embrio berusia 9 minggu, tubuhnya sudah memiliki struktur yang lengkap disebut janin. Janin berukuran 5,5 cm. Kemudian janin melekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan dilindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Selanjutnya masih trimester pertama, pada otot tulang belakang, tulang rusuk lengan dan jari itu sudah mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Pada akhir trimester, janin terlihat seperti miniatur manusia yang jenis kelamin biasanya sudah terlihat dan detak jantung bisa dideteksi. Selanjutnya masuk pada trimester kedua, pada perkembangan janin ya, perkembangan utamanya pada pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Selanjutnya pada janin umur 14 minggu, ukuran janin kurang lebih 6 cm. Di mana plasenta ini banyak menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga kehamilan. Setelah itu pada janin umur 20 minggu ya, janin berukuran 19 cm dan berat 0,5 kg. Jari tangan dan jari kakinya sudah terbentuk, tumbuh kaki pada bagian jari, memiliki alis dan bulu mata, permukaan kulit ditumbuhi rambut ya. Kemudian janin sudah bergerak aktif, kemudian mata janin sudah membuka dan terbentuk adanya gigi. Setelah itu trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, pada trimester ketiga ini juga sistem sirkulasi dan
pernapasan atau respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Kemudian janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Selanjutnya pada trimester ketiga, ya masih trimester ketiga, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, di sini tentu saja selama janin tersebut ada di dalam rahim, meskipun sang ibu ya sering bergerak aktif juga, yang tentu saja dari pergerakan sang ibu ya dapat mempengaruhi kondisi yang ada dalam rahim. Tetapi karena dengan adanya cairan ketuban ya yang ada dalam rahim, yang tentu saja melindungi tubuh ya, melindungi tubuh dari segala bentuk guncangan, yang tentu saja cairan ketuban ini punya fungsi yang sangat dibutuhkan oleh sang bayi ya atau janin. Nah, kira-kira apa itu fungsi cairan ketuban? Yang dimana salah satunya yaitu memberi ruang gerak ya, kemudian pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim, kemudian cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, selanjutnya menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, kemudian membantu proses kelahiran dan juga sebagai pendeteksi kelainan keturunan pada janin. Nah, itulah teman-teman semuanya penjelasan mengenai fertilisasi dan perkembangan janin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.